Hai guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Senang sekali akhirnya gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua. Tentunya hanya di Kim Tan HD yang pastinya bakalan selalu nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Gue bakal menceritakan pengalaman gue, perjumpaan gue dengan salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang tukang nasi uduk. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Anyway, kalian jangan heran ya kalau misalnya orang yang gue temui itu adalah salah seorang yang memang punya profesi sebagai seorang tukang nasi goreng, tukang nasi uduk, tukang nasi bakar, dan nasi padang, bla 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 gitu. Karena gue suka banget mengeksplor diri gue untuk mendapatkan cowok-cowok random yang basicnya bukan seorang cowok pelangi. Di situ gue bisa mendapatkan sebuah effort dan juga proses yang menyenangkan. Meskipun kadang-kadang ada yang gagal, kadang-kadang ada yang berhasil gitu. Dan asal kalian tahu juga ya, pokoknya setiap gue menjumpai seorang cowok ataupun cowok-cowok random yang memang basicnya bukan cowok pelangi, selalu ada cuan di dalamnya ya. Karena apapun dan walau bagaimanapun, cuan itu yang paling berperan penting dalam keberhasilan gue mendapatkan cowok-cowok yang basicnya bukan cowok pelangi alias cowok strike. Seperti di pengalaman gue kali ini guys, ketika gue menjumpai salah seorang cowok yang dia seorang pedagang nasi uduk gitu. Nasi uduk ya, kalau di daerah gue namanya nasi uduk sih. Nasi uduk itu lah nasi yang memang tipenya itu kayak nasi putih, terus dibikin kayak agak-agak sedikit aroma kelapanya gitu, dan itu namanya nasi uduk guys kalau di daerah gue ya. Waktu itu kejadiannya masih ketika gue stay di seberang kota sana bareng pacar gue. Dan asal kalian tahu juga ya, kenapa kok kayaknya cuma lu doang Kim gitu yang udah punya pacar tapi masih bisa do something sama orang lain. Ya itulah karena emang kehebatan hubungan kita gitu, makanya long lasting gue sama dia, because dunia pelangi ini sangat erat kaitannya dan juga sangat bener-bener rentan yang namanya ketidaksetiaan gitu. Makanya kita menyiasati itu semua dengan ya kita membebaskan diri kita masing-masing gitu loh guys. Ketika gue pengen do something sama cowok baru ya dipersilakan, begitupun sebaliknya asalkan diomongin terlebih dahulu. Nah, kembali ke topik awal, gue menjumpai si tukang nasi uduk ini secara nggak sengaja sih. Waktu itu gue malam-malam ya, seperti biasa kita tuh kayak begadang gitu. Dan waktu itu gue inget banget kalau misalnya kita udah begadang, pasti yang namanya perut suka keroncongan, pengen makan gitu. Kita putusin tuh buat mencari kuliner ala-ala di jam-jam 1 dini harian gitu ya. Waktu itu kita nggak mengkonsepkan diri mau makan apa sih, yang jelas kita pengen cari jajanan aja gitu. Waktu itu juga gue udah tahu banget sih ada siapa aja dan seperti apa aja kan medannya gitu, karena memang sekitaran pasar dan tempat-tempat sekitaran itu udah hatam banget siapa aja dan jualan apa aja gitu. Kita tuh kayak bener-bener spontan banget pengen makan nasi uduk. Kebetulan nasi uduk ini adalah nasi uduk yang belum pernah kita cicipin sebelumnya. Kalau misalnya kita lewatin atau sekedar ngeliatin dari jauh sih udah sering, tapi untuk pertama kali makan baru dini hari itu guys. Akhirnya kita putusin buat makan nasi uduk ke sana. Kenapa kita baru makan waktu dini hari itu? Karena suka rame biasanya. Nah, waktu itu kebetulan agak sepi tuh, makanya kita putusin buat makan nasi uduk dini hari yang lagi lapar-laparnya gitu sama pacar gue itu guys. Kita pun langsung pesen dan langsung ya makan gitu. Itu first impression gue ketika menjumpai si tukang nasi uduk ini bener-bener kayak sedikit teralihkan, karena lagi dan lagi gue dipertemukan sama salah seorang cowok random yang basicnya bukan cowok pelangi, yang punya paras yang rupawan ya. Kenapa gue di sini agak sedikit too much rupawan dan juga ganteng istilah lainnya gitu ya, karena emang bener sih mata gue nggak bisa bohong guys, dia tuh emang bener-bener tipenya gue gitu. Dan gue langsung bilang ke pacar gue, loh kok kita baru sekarang kesini ya, sementara ini yang jualannya segini kecenya gitu. Iya sih ya, kenapa baru sekarang ya, kata dia. Iya juga sih, ya cus lah di kita, kata dia gitu. Selalu ya yang namanya ketika gue menjumpai sosok cowok yang memang klik sama gue,
Pasti di sana pacar gue selalu langsung bilang cus geta gitu, alias kayak ayo cepetan dapetin dia gitu. Tapi kan nggak semudah itu ya Ferguson. Jadi kita butuh yang namanya perkenalan, terus juga proses, apalagi ini baru pertama kali. Udah tuh, kita sambil ngobrol dan sambil makan nasi uduk waktu dini hari itu guys. Rasanya sih enak ya, karena jujur ya mungkin lagi lapar aja kali ya. Terus lah kayak gitu, kita tuh kayak melama-lamakan diri karena kebetulan lagi sepi juga gitu. Sekalian kayaknya gue pengen langsung kenalan sama si pedagangnya karena gue penasaran gitu. Langsung aja tuh gue kenalan gitu. Udah lama jual di sini. Padahal sih gue udah tahu ya dia tuh udah lama banget. Kalau aku sih baru katanya. Oh baru. Kalau yang sih udah lama kata dia gitu. Oh pantesan baru lihat gitu. Masa kata dia. Iya nih. Enggak kok emang kita mah juga baru sekarang kesini. Pacar gue bilang kayak gitu. Iya sih baru kesini. Cuman baru ngeliat hanya sekarang gitu. Iya kalau saya di sini baru katanya. Kalau teman-teman yang lain udah lamaan kata dia. Soalnya nih guys, di sana tuh ada 3 orang yang jualan. Jadi emang gede banget gitulah. Tempatnya tuh emang didesain banget buat jual nasi uduk yang bener-bener niat gitu. Terus kita ngobrol gitu kan, langsung lah gue kenalan gitu kan. By the way siapa namanya? Gue bilang gitu. Lalu dia pun memperkenalkan diri kalau nama dia itu adalah Wisnu. Dan akhirnya gue pun kenal sama dia guys. Sosoknya tuh kayak tinggi, badannya tuh tinggi banget kayak pemain voli gitu, dan dia orangnya sangat ramah. Dan first impression gue langsung suka sama dia, titik ya. Kita ngobrol panjang lebar sambil dia pun juga ada yang beli lagi, dia layanin lagi gitu kan. Pokoknya selang-seling aja kayak gitu sampai pada akhirnya kita putusin buat pulang karena nggak mungkin gue dapetin malam ini gitu, secara susah gitu kan. Udah tuh setelah kayak gitu gue langsung bayar kan. Loh kok mau kemana nih, buru-buru aja kata dia gitu kan. Mau pulang gak enak gue bilang gitu. Kenapa cepet-cepet aja pulangnya kata dia. Ya udah banyak yang beli juga kan, udah pagi juga gue bilang gitu. Kan nongkrong dulu nih kata dia. Nanti aja gampang deh. Atau kalau misalnya mau masnya aja nongkrong di kosan kita gue bilang gitu. Oh ngekos ya kata dia. Iya gue bilang gitu. Emang di mana kosannya kata dia. Gue sebutin tadi alamatnya gitu. Langsung dia bilang oke deh nanti kesana ya. Oke tunggu gue bilang gitu. Udah tuh guys, gue tuh nggak pernah mikir yang gimana-gimana dan belum sempet juga minta nomor WA-nya gitu. Kita pun setelah bayar langsung pulang ke kosan. Dan waktu itu kondisinya jam 2:30 pagi ya. Saking kita tuh kayak lama banget ngobrol ngalor ngidul meskipun belum menunjukkan siapa diri gue dan belum mencari tahu dia banget ya gitu. Kita pulang menuju kosan seperti biasa. Kebiasaan pacar gue nggak langsung tutup pintu gitu kan, dia ngerokok dulu di luar gitu sampai jam 3 lewatan gitu kan. Pas mau kita tutup pintu karena udah mau hampir subuh ya, 3:30 kurang gitu kan, tiba-tiba di gerbang tuh ada motor berhenti. Kita kaget loh guys, karena jam segitu siapa yang mau kesini gitu. Pas dari kejauhan gue lihat, loh kok kayak kenal, itu kan si Wisnu gue bilang gitu. Oh Wis gitu, sini gue bilang gitu. Belum pada tidur nih kata dia. Belum, mau main, ntar aja lah nggak enak kata dia. Udah pagi juga ini mah kayaknya mau pada istirahat kan. Enggak kok santai gue bilang gitu. Gak apa-apa kok santai aja gue bilang gitu. Beneran nih gak apa-apa, bener gak apa-apa kok gue bilang gitu kan. Gue kaget banget guys, kok dia sampai niat banget 3:30 nyamperin kita, mau ngapain coba gitu kan. Langsung gue persilakan masuk, ya gue senang-senang aja sih gitu. Dan untungnya waktu itu emang sih kita juga udah well prepare ya, alias kita udah punya drink dan juga cemilan gitu. Gue bilang kan sama dia, tumben nih udah kelar emang jualannya, gue bilang gitu. Udah kata dia, aku mah langsung pergi aja sih kata dia gitu, soalnya pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen main kata dia. Cuma jam segini kayaknya nggak enak ya kata dia gitu. Santai aja gue bilang gitu kan, begadang aja udah langsung gue bilang gitu. Serius nih kata dia. Iyalah gue bilang gitu, gak apa-apa nih gak mengganggu katanya. Enggak lah gue bilang gitu kan. Kita pun ngobrol di dalam karena udah pagi, udah dingin kan ya. Jadi kita putusin buat ngobrol di dalam. Yang awalnya gue udah ngantuk, gue langsung jadi kayak terbangun lagi. Pacar gue pun juga sama. Terus langsung tuh inisiatif pacar gue ngambil drink dari kulkas. Nih nu kata dia, buat nyuguhin lo kata dia gitu kan. Wih mantep ya kata dia, suka drink juga. Suka lah gue bilang gitu kan.
Akhirnya kita ngobrol sambil drawing guys. Itu ya, konsepnya seperti itu guys. Jadi please kalian jangan kayak protes ya, kenapa selalu begitu step by stepnya. Karena emang begitu ya, setiap cowok yang memang gue ajakin main kosan gue, dan dia tuh emang ada gelagat bisa untuk diajakin do something sama gue, pasti gue tawarin drawing ya, alias ngobrol, dan juga akhirnya gue jelasin siapa gue sebenarnya gitu. Setelah kita minum, kita ngobrol ngalur ngidul, dan gue pun tanya-tanya masalah pribadinya seperti biasa gitu kan. Terus tiba-tiba tanpa gue tanya dia curhat sendiri, entah karena pengaruh dia orang atau gimana, pokoknya dia kayak keluar banget semua curahan hatinya. Dan bayangin itu udah menjelang subuh, udah terdengar suara tahrim di masjid, tapi dia kayak ngobrolnya kayak makin kenceng gitu kan. Gue takut gak enak sama tetangga kosan sebelah ya, keganggu gitu kan. Tapi dia kayak leluasa gitu, sampai gue bilang sama dia kan, ngomongnya pelan-pelan aja, gue bilang gitu. Oh ya sorry kata dia. Dia ngobrol lagi, dia curhat lagi, pokoknya dia menceritakan pengalaman dia yang lagi-lagi dikecewain sama ceweknya katanya gitu. Intinya dia kayak broken heart gitu sama ceweknya sih, dan kebanyakan pengalamannya kayak gitu guys. Jadi kasihan banget jadi sad boy gitu. Pokoknya dia sangat-sangat ya bikin gue prihatin juga sih mendengar curhatan dia gitu kan. Nah sekarang gimana nih, selalu dikecewain berapa kali sama cewek-cewek lo gitu, lo masih mau sama cewek gue gitu kan? Jujur sih untuk saat ini gue kayaknya belum siap sih Kim, kata dia. Kenapa? Karena gue masih agak sedikit butuh refreshing lah gitu. Oh gitu, mau gak refreshing yang menyenangkan, tapi tetap sama kok seperti yang cowok inginkan, gue bilang gitu. Apa tuh Kim, kata dia. Gue jelasin sana guys, kalau gue ini seorang cowok pelangi. Gue pokoknya jelaskan sedetail mungkin siapa gue, sampai dia kayak senyum, kayak mungkin dia mendapatkan sebuah pencerahan, dan juga kayak boleh juga nih gitu kali ya. Soalnya responnya dia tuh bener-bener baik banget, tidak yang gimana-gimana. Itu yang gue suka. Dan di ending gue kasih tahu ke dia langsung to the point nih, kayak gini contoh videonya gitu. Dia tonton. Setelah kayak gitu, karena udah beberapa kali dan drawing juga kan, udah oleng juga. Nah udah gue kasih edukasi itu guys, dan pacar gue pun juga yakin kayaknya bakal dapet nih pagi hari ini gitu kan. Terus setelah kayak gitu, gue langsung bilang sama dia, gimana Nu, mau nggak bikin lo happy lah gitu? Kasian kan tadi lo udah panjang lebar curhat kayak gitu, masa nggak dibikin seneng, gue bilang gitu kan. Terus dia senyum lagi. Pas jam segitu kan yang namanya cowok pasti lagi bangkit-bangkitnya, gue jamin, dan gue pun juga ngalamin kan dan ngerasain juga gitu. Terus tiba-tiba dia langsung berdiri, di sini nih emangnya, kata dia. Ya iyalah, kata gue gitu kan, tanpa dia rasa malu, tanpa gimana-gimana, dia open yang bawah dan langsung nunjukin somethingnya ke arah gue. Dan gue sama pacar gue kaget banget. Di sana dia langsung kayak ready. Ya udah Gi, kata dia gitu, gue dipersilahkan untuk ngelakuin yang namanya karaoke. Setelah kayak gitu ya udah langsung gercep gue pun ngelakuinnya guys. Karena dia udah sangat memberikan welcome banget sama gue, jadi pacar gue pun merapihkan segala sesuatunya, motor dan lain-lain kan, supaya semuanya safety. Setelah semuanya aman, sudah dibikin aman sama pacar gue, pintu pun ditutup, gue pun lanjut karaoke lagi. Dan somethingnya ini sekarang makin kelihatan banget size yang sebenarnya. Pokoknya gue suka banget, dan intinya gue berhasil ngelakuin karaoke waktu pagi hari itu guys. Setelah kayak gitu dia langsung inisiatif lagi tuh, dia langsung open ininya tanpa gue suruh, dan masih berdiri di ruang TV yang bener-bener yang tempat yang sama. Gue pun langsung gercep ikutin yang dia lakuin juga. Akhirnya gue pun ngelakuin karaoke sambil dia berdiri dan gue jongkok, dengan kondisi yang kita sama-sama berdua udah dalam keadaan full, dan kita berdua udah sangat-sangat bawa suasana, dan pacar gue pun udah ready ngelakuin solo sambil nonton kita berdua guys. Wow, rasanya mantep banget sih. Setelah beberapa saat gue ngelakuin karaoke, gue ditarik ke atas. Gue pikir mau ngapain tuh, tiba-tiba tanpa prepare, tanpa apapun, dia langsung gercep ngelakuin ke step yang gue inginkan. Gue langsung didorong ke tembok, dan akhirnya dia langsung mulai aja enter somethingnya ke area belakang gue. Satu kali hentakan langsung, rasanya bener-bener bikin gue kaget. Tapi gue suka sih, because
ya emang itu yang gue inginkan kan. Pokoknya dia berhasil banget gue dapetin, sangat instan gitu loh guys. Apa ya, ini merupakan sebuah keberuntungan dan juga rezeki buat gue kali ya, karena gue gak pernah menyangka kalau dia bakal gue dapetin semudah itu. Setelah dia enter, ya udah tuh akhirnya dia pun ngapain gak akan maju mundur, pelan cepet sambil dengan posisi gue berdiri ya. Dan gue ya menerima apa yang gue inginkan aja sih. Pokoknya semuanya sangat indah dan gue suka. Dia pandai sekali. Setelah tiba-tiba something terlepas, kita langsung change position gitu kan. Seperti biasa gue ajakin dia supaya gue yang di bawah, dia pun nurut. Dia mulai ngelakuin lagi gerakan maju mundur pelan cepet. Dan tanpa duga-duga dia ngelakuin full speed. Gue pikir dia mau ngelakuin variasi, ternyata dia malah tuntas guys. Oh my god, dia tuntas duluan. Lalu setelah kayak gitu disusul sama gue, dan kita pun menuntaskannya bersama guys. Sangat singkat banget, pokoknya singkat dan sangat padat. Dan pacar gue pun juga tuntas. Setelah kelar dia langsung buru-buru ke kamar mandi, inisiatif sendiri, entah mau clean apa ataupun juga I don't know gitu kan. Setelah kelar dia kembali lagi ke depan. Kim, gue ikut tidur ya, kata dia. Oke boleh, gue bilang gitu. Setelah kayak gitu dia pun tidur guys, sampai ke esokan harinya. Siang hari itu dia nginep di kosan gue. Dan setelah dia tidur, kita pun udah semuanya udah diamankan, segala macam, motor segala macam udah ready juga, karena gue juga ngantuk dan juga capek dan juga oleng. Begitupun juga pacar gue. Akhirnya kita pun tidur sampai keesokan siangnya guys. Itulah pengalaman sangat singkat, instan, gue mendapatkan seorang cowok yang profesinya sebagai seorang tukang nasi uduk di pasar. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Pokoknya ketika kalian punya target, terus punya keinginan, lakuin aja pokoknya. Terus aja berusaha, mau dia berhasil atau enggak gimana nanti. Yang penting satu kuncinya, dia harus tahu dulu kita cowok pelangi itu. Setelah kayak gitu, cuan beraksi. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.